Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tri Utami Dewi, Kesehatan Masyarakat kelas 3A. Kali ini kita akan membahas tentang epidemiologi penyakit menular airborne disease. Airborne disease atau penyakit menular melalui udara adalah infeksi yang disebarkan oleh patogen atau mikroorganisme di udara. Patogen tersebut meliputi bakteri, virus, atau jamur. Dalam kebanyakan kasus, penyakit infeksi ini menular ketika seseorang menghirup udara yang terkontaminasi patogen-patogen tersebut. Seseorang yang sakit, misalnya flu, juga dapat menularkan patogen, terutama saat bersin atau batuk. Patogen penyakit dapat menempel di mana saja, seperti debu, droplet atau percikan air, atau cairan tubuh lainnya. Contoh kasusnya adalah COVID-19. COVID-19 atau coronavirus sendiri merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Virus ini dapat menyerang hewan dan juga manusia. Dan pada manusia, gejalanya berupa infeksi yang serupa dengan penyakit SARS dan MERS. Hanya saja, COVID-19 bersifat lebih masif perkembangannya. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang berdampak wabah satu ini. Virus corona merupakan virus baru yang menginfeksi sistem pernafasan orang yang terjangkit. Virus ini umumnya disebut sebagai COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan hal yang fatal, terutama bagi mereka yang mengidap gangguan pernafasan. Sebelumnya akan mengalami sindrom gangguan pada pernafasan tingkat akut walaupun sudah dinyatakan sembuh dari virus ini. Hal itu disebabkan sebagai efek dalam jangka panjang dari infeksi COVID-19 dan penderita akan menurun fungsi paru-parunya sebanyak 20-30% setelah melewati serangkaian pemulihan. Virus ini menyebar dengan sangat masif, sehingga hampir semua negara melaporkan penemuan kasus COVID-19, tak terkecuali di negara Indonesia, yang kasus pertamanya terjadi di bulan Maret 2020. Sehingga merupakan hal yang wajar banyaknya negara yang mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi di negara masing-masing, dan membuat hubungan antara beberapa negara menjadi tidak terjalan baik, salah satunya Australia dengan negara Pasifik. Akan tetapi, kebijakan yang paling banyak diambil adalah dengan memberlakukan lockdown yang dianggap sebagai strategi tercepat memutus rantai penyebaran virus yang satu ini. Cara penularan COVID-19. COVID-19 dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin menempel pada benda yang sering dipegang orang lain. Cara pencegahan COVID-19 yaitu dengan memakai masker saat berpergian dan saat sakit. Mencuci tangan secara rutin, gunakan sabun dan air atau memakai hand sanitizer. Selalu jaga jarak dengan orang lain meskipun tidak tampak sakit. Distribusi dan frekuensi COVID-19. Saat ini tercatat menurut data yang dilansir oleh tirto.id 2020 bahwa pertanggal 13 April 2020 tercatat di Indonesia ada 4.557 kasus positif dan juga dilaporkan 380 orang sembuh serta 399 orang lainnya dinyatakan meninggal. Menurut data tersebut, berarti masih ada 3.778
pasien positif COVID-19 atau sekitar 82,9%, serta persentase case fatality rate atau CVR atau angka kematian mencapai 8,75%. Berdasarkan data tersebut, seperti yang dilansir oleh Putra 2020, menyebutkan bahwasannya Provinsi DKI Jakarta masih memegang peringkat tertinggi dalam jumlah kasus positif sebanyak 2.186 kasus, disusul oleh Jawa Barat 540 kasus positif, dan peringkat ketiga yakni Jawa Timur dengan 440 kasus positif. Pemerintah juga secara aktif memberlakukan rapid test atau tes cepat di berbagai daerah guna mendeteksi dini orang-orang yang terinfeksi COVID-19, namun tidak ditandai dengan gejala atau yang lebih dikenal dengan istilah orang tanpa gejala atau OTG. Di Jawa Barat misalnya, seperti rilis data oleh CNN 2020, dari 70.000 alat yang digunakan untuk rapid test COVID-19, tercatat ada 832 orang yang dinyatakan positif. Kebijakan nasional dan internasional. Kebijakan nasional. Kebijakan pemerintah strategi dalam menghambat penambahan kasus COVID-19 terjadi menjadi 3 dalam hal kesehatan, yaitu dalam bentuk promotif, preventif, dan kuratif. Dalam bidang ekonomi, pemerintah juga memberlakukan jaring pengaman sosial untuk membantu warga negara melewati masa krisis ekonomi. Kebijakan internasional. Menurut WHO tahun 2020, bahwa menggunakan masker, mempraktikkan kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak minimal 1 meter, membatasi mobilitas dengan mengurangi bepergian jika tidak ada urusan penting, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.